Lihat The Fed mempertahankan suku bunga dan kita menunggu seperti apa kebijakan moneter Bank Indonesia di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa? Kita ke Pak Roni terlebih dahulu. Kami dari pasar melihatnya bahwa, seperti kebijakan BI yang sebelumnya, bahwa, Bank Indonesia tetap akan mempertahankan suku bunga di level, sekarang, sehingga kami melihat lebih, policy rate mungkin unchanged, tetapi kalau mungkin ada kebijakan yang lain lebih ke, inisiatif, pendalaman pasar seperti yang kemarin memperkenalkan instrumen, baru atau bahkan lebih ke pemberian insentif ke real sektor untuk pembiayaan ke real sektor daripada, perubahan kebijakan di, suku bunga itu sendiri. Baik, artinya Anda masih berharap ada instrumen investasi baru atau amunisi-amunisi yang dikeluarkan Bank Indonesia di kebijakan moneter kali ini? Kalau dari pasar kami melihatnya, mungkin, kami terakhir itu program dari Bank Indonesia lebih ke pengenalan pendirian SRO, Self Regulatory Organization untuk, pasar uang dan pasar falas atau disebut Apofindo, dan mungkin BI juga akan, memberikan timeline untuk mengenai, inisiatif, CCP ya, Central Counterparty untuk transaksi derivatif OTC, mungkin lebih diperjelas, mengenai kebijakannya. Baik, kita beralih ke Pak Irman. Pak Irman, ekspektasi Anda seperti apa kalau melihat dari konsensus CNBC Indonesia ini juga mempertahankan suku bunga di kebijakan kali ini seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi? Ya, kalau kita lihat memang Mbak Anake, di kondisi sekarang ini BI sekarang sudah berada di tahap equilibrium gitu ya. Kalau kita lihat dari mandatnya Bank Indonesia secara internal maupun eksternal, keduanya sudah bergerak ke arah yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Kita ingat pada Oktober kemarin BI sempat setelah beberapa kali pause sepanjang tahun ini menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point lagi ke 6%. Nah, di level 6% tersebut bunga acuan kita sudah mampu untuk membawa Indonesian rupiah ini untuk bergerak menguat ya menuju akhir tahun ini. Kalau kita ingat pada saat Oktober awal November itu hampir tembus 16.000 gitu ya, kemudian dibawa ke bawah karena di satu sisi Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan, di sisi lain The Fed sudah mulai cenderung lebih less hawkish gitu ya. Jadi portofolio asingnya sudah mulai masuk. Jadi dari sisi external balance juga sudah sesuai dengan harapan yang dituju oleh Bank Indonesia. Sedangkan dari sisi internalnya kami juga melihat inflasi so far manageable, belum ada shock atau potensi resiko untuk ke atas dalam waktu dekat, sehingga kami menilai memang mempertahankan suku bunga acuan adalah ideal policy dalam meeting Bank Indonesia yang akan datang. Saya sepakat dengan Pak Roni tadi, memang mungkin kebijakan-kebijakan non policy rate yang mungkin akan BI coba tempuh gitu ya, terutama menurut saya di akhir penghujung tahun ini mungkin triple interventionnya yang harus diperkuat gitu, karena kalau kita lihat memang dampak dari kebijakan-kebijakan BI mengeluarkan instrumen-instrumen baru ya yang kemarin-kemarin ini dari SRBI, kemudian SPBI, SUPBI, itu sudah mulai meningkatkan likuiditas falas maupun cadangan devisa juga gitu, selain dari inflows di pasar SBN kita, sehingga harusnya amunisi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar menuju akhir tahun ini semakin lebih baik di tengah. Memang sentimennya sekarang weaker dollar, di mana Fed lebih less hawkish gitu ya. Walaupun uncertainty itu masih ada dengan statement Powell tadi yang sama-sama kita saksikan bahwa mereka belum menutup kemungkinan untuk menaikkan suku bunga acuan lagi gitu. Tapi so far mereka melihat bahwa sekarang sudah appropriate unless ada unexpected events, begitu Mbak Anake. Baik, kita mendengar The Fed mungkin akan memangkas suku bunganya 3 kali di 2024. Ekspektasi Anda seperti apa? Apakah memang di rate kali ini menurut Anda ini sudah mencapai terminal rate baik itu di The Fed ataupun Bank Indonesia? Iya, kalau kita lihat memang dua-duanya sudah mencapai terminal rate-nya gitu ya. Kenapa? Karena biasanya central bankers itu kan sedikit berbeda dengan pasar yang melihat lebih kepada faktor-faktor teknikal dan sentimen. Central bank itu lebih melihat fundamentalnya itu seperti apa gitu ya. Makanya mereka balik lagi ke mandatnya, inflasinya bagaimana, kemudian nilai tukar fundamentalnya apakah sudah tercermin atau belum gitu. Itu yang sangat mereka perhatikan. Nah, untuk The Fed sendiri mereka dengan clear menyatakan bahwa uh, unemployment rate dan juga inflation itu menjadi tujuan mereka yang utama. Dan kalau misalnya ekonomi indikator ini terus berkembang sesuai dengan arah yang mereka
kan maka tidak perlu menaikkan suku bunga lagi. Dan so far kita lihat memang di posisi terakhir GDP sejauh ini secara kumulatif di US sudah mulai melambat gitu ya, walaupun di kuartal 3 kemarin sempat ada kenaikan yang lebih tinggi daripada ekspektasi, namun secara kumulatif relatively sudah inline dengan ekspektasinya Fed member di dot plotnya. Kalau kita lihat forecast materialnya FOMC meeting Desember itu sudah cukup inline gitu ya. PCE core-nya juga sudah mencapai akhir tahun ini sudah mencapai targetnya untuk November. Dan Desember kita lihat juga harga energi oil juga mengalami penurunan, harusnya tidak ada surprise dari sisi inflasi gitu ya. Kemudian labor marketnya juga perlahan sudah mulai weakening gitu. Walaupun memang belum mencapai target jangka panjangnya The Fed yang di mana inflasi itu di 2% gitu ya, tapi semuanya sudah bergerak ke arah sana dan memang sesuai dengan path yang diharapkan oleh The Fed, sehingga kami tidak melihat kenaikan suku bunga acuan lagi baik di The Fed maupun di Bank Indonesia seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama tadi. Tapi memang resiko itu selalu ada karena uncertainty-nya kita tidak pernah bisa menduga ya Mbak Anake ya, kita di ke depan itu seperti apa. Tapi secara baseline kita melihat semua bergerak searah gitu ya, unless nanti misalnya tiba-tiba OPEC plus country melakukan potongan produksi oil yang sangat masif lagi, kemudian ternyata China yang selama ini memberikan stimulus di tahun ini tiba-tiba bangkit dan menyebabkan inflationary pressure, itu menjadi resiko gitu. Tapi kita lihat masih kecil probability itu untuk terjadi di tahun depan. Baik, kita beralih ke Pak Roni. Pak Roni, kalau kita melihat pergerakan rupiah ini cukup diapresiasi, di mana meskipun terjadi pelemahan tapi masih juga bertahan di 15.500-an di hari ini. Bahkan kemarin juga sempat menyentuh 15.400-an. Ekspektasi Anda terhadap pergerakan rupiah hingga akhir 2023 ini seperti apa dan di 2024 nanti? Iya, kami kalau melihat kita kan sekarang udah di Desember ya, kalau kita lihat dari segi transaksi dari pasar, kita melihatnya demand terhadap dolar itu sebenarnya datang dari pemain lokal malahan. Malah dari perusahaan-perusahaan yang basisnya lokal. Sedangkan seperti tadi Pak Herman sudah bilang bahwa dengan adanya instrumen baru SRBI dan segalanya, kita melihat dana-dana asing mulai masuk sehingga suplai dolar itu sekarang berasal dari investor asing yang mulai masuk di instrumen jangka pendek ya, seperti SRBI gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat dari pasarnya, kita melihat supply and demand-nya lumayan imbang, sehingga untuk sampai akhir tahun ini kami melihatnya sih masih range trading aja, bahkan mungkin sampai tahun depan ya, sampai ada mungkin tahun depan baru kita melihat ada big inflow, karena kita melihatnya sekarang inflow-nya itu lebih ke jangka pendek, ke dana-dana jangka pendek. Dan belum signifikan ya. Jadi kita melihatnya masih range trading antara 16.400 sampai 16.600. Mungkin kita akan close di this year at this level sih. Jadi saya nggak melihatnya ada big move sampai akhir tahun. Apalagi kita udah mau tinggal hampir 10 hari lagi udah New Year ya.